Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Ali Imran dan kita sampai pada ayat ke-18. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wal malaikatu, para malaikat juga bersaksi akan hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan demikian juga para pemilik ilmu, yaitu para ulama juga bersaksi akan hal tersebut. Qa'iman bil qist, bahwasanya Allah senantiasa tegak di atas kebenaran, di atas keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijak. Baik, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tentang agungnya la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah dipersaksikan oleh Allah sendiri. Syahidallah, Allah bersaksi. Dan kita tahu bahwasanya namanya bersaksi tentu di atas ilmu, ya. Allah mempersaksikan dirinya sendiri bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha illallah, sebagaimana kita ketahui, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah, bukan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Yang benar secara bahasa, la ilaha illahu maksudnya ilah, yaitu ma'bud. Karena ilah diambil dari kata wazan fi'al yang maknanya adalah maf'ul, seperti kitab maksudnya maktub, seperti firash maksudnya mafrush, dan yang semisalnya. Jadi la ilaha maknanya la ma'buda illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Meskipun orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi mereka tidak mau menyembah hanya Allah semata. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh mereka benar-benar akan berkata, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka itu, yaitu siapa ciptaan kalian, la yaqulunna Allah, mereka berkata Allah Subhanahu wa taala. Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah milik langit dan bumi yang ada dan apa yang ada di antara keduanya? Mereka akan berkata Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Katakanlah siapa pemilik arsy yang agung, ya, pemilik langit yang 7. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mereka tetap menyembah selain Allah karena mereka menganggap kalau beribadah harus melalui perantara. Makanya ketika mereka bertalbiyah dalam Sahih Muslim, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka, labbaik ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu di bawah kekuasaanmu. Itu tamlikuhu, kau yang menguasainya, wa ma malak, dan dia tidak memiliki apa-apa. Perhatikan talbiyah mereka ini, ketika mereka bertalbiyah labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Nabi ketika itu hadir, Nabi tegur, kata Nabi, wailakum qad cukup, jangan ditambahin lagi, jangan ditambah. Ternyata mereka tambah lagi, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali sekutu yang kau kuasai, yang kau izinkan, ya, yang kau menguasai sekutu tersebut dan sekutu tersebut tidak menguasai apa-apa. Yaitu mereka mengatakan, ya Allah tidak ada syirik bagimu kecuali syirik yang kau bolehkan, ya. Gampangannya demikian.
Sehingga mereka tidak mau disuruh menyembah Allah semata, mereka mau menyembah harus lewat perantara, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Ya. Dan mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah sembahan-sembahan ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka berkata, "Haula'i syufa'auna indallah." Sembahan-sembahan kami ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka tujuannya Allah, tapi kata mereka tidak boleh langsung lewat Allah, harus lewat apa? Perantara-perantara. Maka Nabi melarang mereka ya, sehingga di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Mereka tawaf sambil mengagungkan Allah, sambil mengagungkan berhala-berhala yang di sekitar apa? Ka'bah tersebut. Jadi itulah makna la ilaha illallah, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Kalau maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, maka orang-orang kafir Quraisy juga mengakui itu benar, tapi mereka paham bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memiliki langit yang 7 dan arsy yang agung kecuali Allah, mereka akan mengucapkan apa? La ilaha illallah, karena mereka mengakui. Tetapi ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah, tidak boleh bernazar, tidak boleh menyembelih, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena mereka harus menyembah kepada selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika kita menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah, maka banyak orang terjerumus dalam syirik dan mereka tidak merasa terjerumus dalam syirik. Sehingga orang pergi ke dukun, dia bilang saya tidak syirik, saya yakin pencipta alam semesta cuma siapa? Allah. Pakai jimat, saya tidak syirik, ini cuma sebab. Saya tahu yang menentukan akibat cuma siapa? Allah. Nyembelih kepada jin, siapa yang bilang jin mencipta alam semesta? Saya yakin yang mencipta alam semesta cuma siapa? Allah. Sehingga nyembelih untuk jin, dia tidak merasa syirik. Ini jadi masalah. Bikin kasih sajen, kemana? Saya tidak syirik. Syirik itu meyakini ada penyembah selain, ada pencipta selain Allah. Sehingga banyak orang terjerumus dalam syirik dan dia merasa tidak berbuat syirik karena dia meyakini namanya la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Padahal itu makna yang salah. Oleh karenanya sebagian ulama Asy'ariyah, mereka ada dua golongan. Ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang benar, ada yang menafsirkan tafsiran yang salah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak dari sebagian mereka yang terjerumus dalam kesyirikan, ya, dan tidak merasa itu adalah syirik, ya. Ketika mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tentunya akan menghalangi orang terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Baik. Inilah kalimat yang agung yang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menegakkan kalimat tersebut, yang menyuruh kepada seluruh alam semesta untuk tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya kalimat ini, maka Allah mempersaksikan. Allah mengatakan syahidallah. Allah bersaksi. Kata para ulama, persaksian ini ada dua, ada namanya persaksian al-kauniyah dan persaksian al-qauliyah. Persaksian al-kauniyah yaitu alam semesta yang Allah ciptakan menunjukkan Tuhan itu hanya satu dan hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Karena kalau kita meyakini bahwasanya alam semesta ini pencipta cuma satu, maka kita yakin Dialah yang harus diibadahi, kan Dia Maha sempurna. Bagaimana alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu stabil, ada aturan-aturan yang berlaku, ini penciptanya hanya satu, hanya satu. Kalau ternyata ada pencipta banyak, tentu akan lambat, ya, kejadian-kejadian alam. Saya pernah ketemu dengan seorang Chinese, ya, dia masuk Islam. Saya tanya, dia ikut pengajian, "Kamu masuk Islam kenapa?" Dia bilang, saya dulu mikir, ya, kalau Tuhan ada 3, mungkin kalau menetapkan suatu kompromi dulu lama, diskusi dulu, gini. Akhirnya lama. Saya pikir, wah susah kalau Tuhan 3. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Kalau Tuhan 3, kompromi dulu, belum debat dulu, belum kalau ada ide baru, repot.
Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Tuhan harus satu. Makanya orang yang mengatakan Tuhan tiga pun malu-malu. Mereka mengatakan tiga maksudnya apa? Satu. Paham? Orang yang mengatakan Tuhan tiga pun dia tidak mau terus terang tiga, tapi bilang tiga maksudnya apa? Satu. Karena secara logika Tuhan tiga itu dua, tiga, apalagi lebih susah. Tuhan dua seperti Zoroaster atau apa namanya Majusi, Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan api, Tuhan pencipta keburukan, kegelapan, susah ya. Belum Tuhan tiga atau empat. Satu Tuhan pencipta, satu Tuhan perusak, satu Tuhan pemelihara. Baik. Yang satu cipta. Dia enggak bisa rusakin. Butuh kepada Tuhan yang tukang merusak. Tuhan mau merusak, jangan dulu. Saya masih mau pelihara. Ada Tuhan pemelihara. Repot kan? Alam semesta jadi lambat. Actionnya kalau memang apa? Tuhan banyak. Jadi semua wa kullu syai'in wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Setiap yang ada di alam semesta ini punya dalil, punya sign, punya tanda, punya ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa ya. Nah, kalau Allah Maha Esa dalam penciptaan dan kita sudah mengakui Allah Maha Esa dalam penciptaan, mengkonsekuensikan hanya Dia saja yang berhak untuk disembah. Seandainya Tuhan yang menciptakan semesta dua, ya kita sembah dua-duanya. Kalau Tuhan yang ciptakan saya dua orang, saya akan sembah dua-duanya. Tapi yang menciptakan saya cuma satu orang, cuma satu zat, ya Allah Subhanahu wa taala, maka Dia aja yang berhak untuk disembah, tidak boleh dua. Tidak boleh dua ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang akbarul kabair, dosa apa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu untuk kau ibadahi, padahal yang menciptakan engkau cuma siapa? Allah. Logika mengatakan jika yang menciptakan kamu dua zat, Allah dan zat yang lain, maka pantas dua-duanya untuk diibadahi. Tapi ketika yang menciptakan kamu cuma Allah semata, maka tentu yang diibadahi hanyalah Allah semata ya. Makanya dalil banyak dalam Al-Quran, Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Itu Allah mengatakan, kalian wahai kaum musyrikin telah mengakui pencipta hanya Allah, pemberi rezeki hanya Allah. Terus kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Itu banyak dalam Al-Quran seperti itu. Seperti ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ya. La'allakum tattaqun alladhi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang manusia sekalian, sembahlah Allah, Rabb kalian telah menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, yang telah menciptakan langit, menurunkan hujan, menjadikan bumi menjadi dataran semuanya, ya, menumbuhkan tumbuhan. Di akhir ayat kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan, padahal kalian tahu yang menciptakan ini semua hanya satu zat, yaitu Allah semata. Inilah problem yang dihadapi oleh para nabi, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Adanya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Nuh, orang menyembah patung-patung orang soleh. Maka Nabi Nuh tegur, sembahlah Allah semata. Nabi Hud ketika diutus, ya, apa namanya, maka suruh menyembah kepada Allah semata. Maka kaumnya ngejek, lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma ya'budu wa nadhara, ya, ma ya'budu aba'una, ya. Wahai Hud, kau datang untuk berdakwah kepada kami, lina'budallaha wahdahu, dan agar kami hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahan-sembahan yang telah disembah nenek moyang kami. Seperti itu. Jadi semuanya berbuat kesyirikan, maka diutuslah para nabi untuk menyeru kepada tauhid semata. Oleh karenanya Allah mempersaksikan, syahidallahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dengan persaksian kauniyah. Kauniyah itu maksudnya alam semesta. Alam semesta menunjukkan Allah cuma satu. Kemudian persaksian syahadah qauliyah, yaitu dengan dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah cuma satu. Ya, misalnya innani anallahu la ilaha illa ana. Allah berkata kepada Nabi Musa, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku semata. Sembahlah aku semata.
Kemudian Allah menyatakan wal malaikatu, para malaikat juga mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini agungnya malaikat karena Allah berdalil dengan malaikat, persaksian malaikat untuk mengkuatkan persaksian Allah. Dan ini menunjukkan agungnya para malaikat. Dan para malaikat jelas mentauhidkan Allah. Mereka melihat kekuasaan Allah langsung yang apa yang tidak kita lihat. Mereka lihat bagaimana mungkin alam di langit sana yang kita tidak bisa lihat. Bagaimana Allah ciptakan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tahu mereka ciptaan Allah sehingga mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka takut kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya. Mereka takut kepada Allah dari atas mereka. Mereka takut. Kalau Allah berbicara, mereka mendengar, mereka pingsan. Saking dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak kita saksikan. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya ilmunya para malaikat itu daruri, bukan iktisabi. Daruri itu mau tidak mau mereka punya ilmu karena mereka lihat apa? Langsung. Tidak perlu belajar, mereka sudah tahu tentang keagungan siapa? Allah. Ya, karena mereka menyaksikan apa yang tidak kita lihat. Ya. Mereka menyaksikan penciptaan Adam alaihissalam. Dari tidak ada menjadi ada. Mereka lihat iblis, mereka tahu iblis kurang ajar. Kita kan cuma dengar cerita, ya enggak? Pernah lihat iblis kurang ajar enggak? Iblis manusia ada yang kurang ajar, tapi kalau iblis aslinya kita enggak pernah apa? Lihat. Malaikat lihat. Sehingga ilmu mereka itu daruri, yaitu ya sudah, enggak usah perlu belajar, sudah lihat langsung. Sehingga persaksian mereka lebih kuat. Ya, kalau kita bilang apa? Hakul yakin. Hakul yakin, sudah jelas-jelas. Beda dengan ilmu manusia benar ada yang fitri tapi tetap harus belajar untuk memperkuat. Makanya manusia dibelakangkan. Wa ulul ilmi para ulama juga bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pujian terhadap para ulama karena persaksian mereka dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu yang sangat agung, yaitu tauhid. Dan Allah gandengkan persaksian ulama dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah berhujjah dengan mereka kecuali mereka orang yang agung. Maka kita dapati bahwasanya ilmu begitu diagungkan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil dan ini bukan waktu untuk membahasnya. Tapi intinya Allah berdalil dengan persaksian para ulama, ya, para ulama. Dan ini juga isyarat bahwasanya sebenarnya mengatakan kalau orang berbuat syirik itu orang tidak punya ilmu sama sekali. Dan itu benar, tidaklah orang terjerumus dalam syirik kecuali akalnya enggak jalan. Mau dia profesor, mau dia doktor, kalau terjerumus dalam syirik akalnya enggak jalan. Lihat, masa ada orang minta sama mayat? Enggak masuk akal. Loh, kamu yang mandiin mayat itu, kamu yang pakai bajuin mayat, kamu yang sholatin mayat, kamu yang antar mayat ke kuburan, kamu yang masukin, kamu yang tutup, terus kamu minta sama mayat. Logis enggak? Enggak logis. Enggak, sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Loh, kamu yang hidup lebih mampu daripada yang sudah mati, ya enggak? Lantas kenapa kamu hidup minta sama yang mati? Tapi syubhat banyak. Syubhat banyak, ini gini, semuanya khayalan, khurafat. Makanya orang buat syirik itu orang paling tidak punya ilmu, orang paling jahil. Makanya disebut dengan khurafat. Khurafat. Gimana kamu yang masih hidup, kamu yang mandiin mayat itu, kamu yang kafanin mayat itu, kamu yang sholatin mayat itu karena dia sudah nggak bisa sholat lagi. Terus kamu yang ngantar ke kuburan karena dia nggak bisa suruh pulang ke kuburannya sendiri. Kalau bisa ya kamu jalan, ngapain diangkat, jalan sendiri deh. Ini kan diangkat, udah masukin, tutup, habis itu ya kiai, ya mbah, ya wali lah. Otak nggak jalan. Otak nggak jalan. Otak nggak jalan. Begitulah yang terjadi kalau sudah melakukan apa? Kesyirikan. Khurafat-khurafat yang dibangun sehingga membuat orang akhirnya tidak punya logika. Lihat orang-orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Dia yang pahat, dia yang kemudian disembah berhala tersebut.
Makanya ada kawan cerita dia masuk Islam, dia punya kawan maksudnya cerita dia juga masuk Islam. Dia cerita saya punya teman juga masuk Islam. Dia atau temannya saya lupa, dia terang sama saya. Jadi suatu hari orang ini lagi di pinggir jalan stop mobil di suatu kota, stop mobil. Terus kebetulan dia nyetop di depan pabrik pembuatan Tuhan. Ada bikin patung gitu. Tapi karena mobil nggak datang, dia lihat-lihat ke belakang tempat pembuatan Tuhan tersebut. Ternyata ada Tuhan setengah jadi, diinjak, diduduk untuk lagi mahat Tuhan yang hampir jadi. Katanya dia kurang ajar tuh orang, masa duduk di Tuhan itu meskipun belum jadi, kurang ajar katanya. Setelah itu dia mikir-mikir, oh ya Allah, masa saya percaya sama Tuhan yang belum jadi dan Tuhan mau jadi. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk akal. Bagaimana berhala disembah? Jadi kalau kita bicara syirik satu persatu, semua tidak logis. Tidak logis. Di antara mereka ada yang logiskan. Ini yang sudah mati ini, dia harus kita ibadahi, karena kalau kita lewat Allah langsung, kita ini siapa katanya. Dia dekat sama Allah. Makanya kita lewat dia, kalau kita langsung Allah enggak peduliin. Oh, ya. Subhanallah. Mana ada dalam Al-Quran begitu? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu kalau dia mereka seperti raja, bahkan mereka kiaskan dengan raja, kan raja gitu. Kalau raja kan nggak bisa. Mana kamu siapa? Kamu harus lewat menteri biar. Mau kiaskan raja dengan Allah gimana? Raja itu nggak tahu apa-apa. Raja itu nggak ngerti tentang rakyatnya seluruhnya. Dan dia butuh kepada menteri. Kalau nggak ada menteri, kerajaannya nggak jalan. Gimana mau disamakan dengan Allah yang Alimum bidzati sudur, yang mengetahui seluruh isi hati manusia. Ala ya'lamu man khalaq, yang mengetahui seluruh ciptaannya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kamu sama daun bagusan mana? Ya bagusan kamu. Daun aja Allah tahu, apalagi kamu. Gimana kemudian dia bilang Allah enggak tahu, seperti raja tidak tahu. Daun aja Allah tahu. Cacing aja Allah urusin atau tidak? Kamu sama cacing bagusan mana? Bikin logika-logika yang aneh-aneh. Intinya benar kata para ulama bahwasanya orang yang melakukan syirik itu akalnya pasti enggak jalan. Akalnya pasti enggak jalan. Makanya yang mempersaksikan atau menyaksikan tentang tauhid hanyalah ulul ilmi, itu para ulama. Qa'iman bil qist, yaitu Allah yang menegakkan keadilan. Qa'iman ini hal, bahwasanya Allah dalam persaksiannya selalu qa'iman bil qist. Hal dari Allah, syahidallahu maksudnya qa'iman hal. Hal itu adalah menjelaskan tentang kondisi, dalam hal ini adalah fa'il, ya, pelaku. Seperti saya mengatakan Zahaba Muhammadun ilal masjid raqiban. Muhammad pergi ke masjid raqiban, itu dalam kondisi naik apa? Mobil misalnya. Ya. Raqiban, ya. Sama, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dalam kondisi Allah selalu menegakkan apa? Keadilan. Jadi kata para ulama, qa'iman bil qist ini kembali kepada Allah semata, bukan kepada malaikat, bukan kepada ulul ilm. Karena yang selalu bertindak adil hanyalah siapa? Allah. Allah Maha adil dalam segala keputusannya, dalam segala takdirnya, ya. Allah Maha adil. Tidak pernah terlepas dari keadilan sama sekali. Karena dia qa'iman bil qist, senantiasa adil. Dan ini perlu kita yakini. Ya, perlu kita yakini. Sehingga tidak ada syariat Allah yang tidak adil. Tidak ada syariat Allah yang tidak dibangun di atas keadilan. Tidak ada syariat Allah yang dibangun di atas kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sama sekali Allah tidak pernah menzalimi para hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim meskipun sebesar dzarrah, sekecil apapun Allah tidak berbuat zalim. Allah Maha adil. Ini kita yakini dalam seluruh syariat. Kalau ada syariat, misalnya kita suami istri,
ada syariat mengatur suami harus begini, istri harus begini, yakin itu adalah keadilan. Syariat antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak, ayah harus begini, anak harus begini, yakin itu pasti adil. Syariat antara kita dan tetangga, tetangga harus begini, yakin itu pasti apa? Adil. Karena Allah tidak mungkin menzalimi sedikit pun. Ada warisan, bagiannya begini-begini, yakin itu pasti adil. Karena lebih tahu tentang hambanya. Bahkan saya katakan misalnya ada syariat poligami, ketika Allah membolehkan poligami, Allah juga pasang persyaratan yang ketat, tidak gampang. Dan Allah melihat dari sisi segalanya, sisi makro bukan cuma mikro. Dan ada persyaratan yang ketat dan itu pasti dibangun di atas apa? Keadilan. Harus yakin akan hal tersebut karena Allah Maha Adil. Tidak ada suatu perkataannya, tidak ada suatu keputusannya, tidak ada suatu syariatnya kecuali pasti adil, pasti adil. Karena qa'iman bil qist, senantiasa menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, Allah ulangi lagi tentang persaksian tersebut, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Menekankan kembali tentang la ilaha illallah ya. Makanya memang sering kalau Allah sudah bicara tentang tauhid Allah ulang-ulang. Allah sering apa? Ulang-ulang. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah la ilaha illallah sudah cukup. Wahdahu la syarikalah sama juga la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa la na'budu illa iya, sama. La ilaha illallah wahda, sama. Tidak kami menyembah kecuali Allah. Mukhlishin lahuddin, sama tauhid. Jadi ditekankan berulang-ulang bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat agung. Allah sudah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, di akhir ayat Allah mengatakan la ilaha illahu. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijak. Adapun Al-Aziz maksudnya Dzul Izzah, pemilik Al-Izzah. Walillahil izzatu, bagi Allah lah keperkasaan. Dan Al-Izzah atau Al-Izzu ya, ini maknanya ada tiga ya, maknanya ada tiga. Ada disebut Izzatul Al-Qahr, kemudian atau Al-Ghalabah, kemudian Izzatul Qadar dan Izzatul Imtina', tiga maknanya. Izzatul Qahar atau Ghalabah, yaitu Allah yang mendominasi, keperkasaan Allah yang mendominasi. Izzatul Qadar maksudnya kemuliaan Allah yang maha mulia. Kemudian Izzatul Imtina', yaitu tidak ada yang bisa mengganggu Allah sama sekali. Itu tiga al-izz. Ini dalam bahasa Arab datang seperti disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Di antaranya maknanya al-izzah maksudnya al-ghalabah, seperti dikatakan man azza bazza, siapa yang menguasai dia yang mengambil ya. Dan ini kalau fi'il mudhari'nya azza ya'uzzu, azza ya'uzzu. Jadi azza itu ada tiga, azza ya'uzzu fi'il mudhari' madhinya azza, fi'il mudhari'nya bisa ya'uzzu. Ada azza ya'izzu, ada azza ya'azzu. Antum enggak tahu bahasa Arab kan? Saya sampaikan aja, karena ini mau ditranskrip nanti. Makanya belajar bahasa Arab. Jadi yang mananya ghalabah, azza ya'uzzu ya, seperti dalam surat Shad, wa azzani fil khitab, yaitu dia mengalahkan aku dalam debat. Azzani fil khitab, dia mendominasi aku ketika dua orang datang berdialog di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Satu berkata wa azzani fil khitab, saya kalah kalau sudah diskusi sama dia mendominasi aku. Kemudian di antaranya makna syiddah azza, yaitu atau apa namanya ulul maknanya adalah al-qadar ya, nafasatul qadar. Azza ya'izzu, azza ya'izzu, ini mulia. Misalnya seorang sering mengatakan azizun alayya, ini engkau adalah mulia ya. Akhil aziz ya, wahai saudaraku yang mulia ya. Al-ikhlasu aziz, ikhlas itu tidak mudah, mulia ya, seperti itu. Kemudian satunya lagi azza
ya'azzu maksudnya kekuatan, yaitu tidak ada yang bisa kuat, disebut ardun izaz atau ardun azaz, maksudnya tanah yang kuat, yang keras ya. Disebutkan maksudnya Allah Maha perkasa sehingga tidak ada yang bisa mengganggu Allah, tidak ada yang bisa menyakiti Allah, tidak ada suatu keburukan yang bisa mengenai Allah. Ini maknanya Al-Aziz. Jadi Al-Aziz kalau kita dengar kata nama Allah Al-Aziz, maknanya tiga. Yaitu Allah Maha mulia sifat-sifatnya, kemudian Allah Maha mendominasi, dan Izzatul Imtina, tidak ada yang bisa mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah menjelaskan bahwasanya la ilaha illa huwa ya, dan Allah selalu adil, Allah tutup dengan karena apa? Karena Allah Al-Aziz Al-Hakim. Karena sifat Allah seperti inilah maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan sifat Allah yang seperti ini, Dzul Izzah, maka Dia selalu adil. Kita manusia susah adil karena kita enggak enak sama orang, muhabat karena enggak enak akhirnya kita tidak adil. Ini keluarga kita enggak adil, atau kita takut akhirnya kita enggak adil karena kita enggak bisa mendominasi akhirnya kita enggak adil. Itu tidak. Kalau kita nanti adil, oh bakalan ditangkap kita, enggak jadi adil. Ya. Kita mau adil bakalan dimusuhin sama saudara, akhirnya enggak adil. Kita mau adil, kita enggak mampu adil karena orang terlalu kuat, kita enggak bisa adil. Ya. Jadi orang zat yang bisa adil kalau dia aziz. Kenapa Allah bisa? Karena Dia tidak ada yang bisa ganggu, Dia selalu mendominasi, dan Dia Maha perkasa. Sudah. Apa yang menghalangi Dia untuk berbuat adil? Tidak ada yang bisa menghalangi berbuat adil. Kalau kita susah mau adil. Susah adil. Ya. Adil terhadap anak-anak susah. Kenapa? Kita condong pada ini. Kenapa condong? Karena dia sering kasih duit misalnya. Atau dia gini, susah. Ada kecondongan. Sebagian orang susah adil sama istrinya. Kenapa? Dia mau adil, takut diomelin. Enggak ada ketakutan. Sehingga akhirnya dia tidak adil kepada istri kedua atau tidak adil kepada istri pertama. Atau dia mau adil, katanya bilang, kamu kalau sama dia, saya minta cerai. Susah. Akan susah. Dia ketakutan. Ketakutan tidak bisa adil akhirnya. Takut tertimpa suatu kemudaratan. Adapun Allah Azizul Imtina, tidak ada suatu kemudaratan yang bisa mengenainya. Maka kalau dia mau adil, sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hakim, yaitu Maha bijak. Al-Hakim, ya. Al-Hakim ini bisa maknanya Dzul Hikmah, Dzul Hukmi. Kalau Dzul Hikmah maksudnya segala keputusan Allah pasti ada hikmah di balik itu. Allah tidak melakukan suatu asal-asalan. Allah tidak menciptakan asal-asalan. Allah tidak menurunkan syariat asal-asalan sekedar main-main karena Dia Tuhan, Dia asal main-main. Enggak. Laiba. Allah tidak pernah menciptakan alam semesta dengan laiban, dengan main-main. Abasan, sekedar bercanda atau main-main, enggak ada keperluan, enggak pernah. Tapi pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan Dzul Hukmi, Al-Hakim maksudnya Dzul Hukmi, hukum Dia yang harus berlaku. Hukum Dia yang harus berlaku karena semua hukum selain Allah adalah hukum jahiliyah. Tapi inilah makna ayat pertama yang kita bahas ya pada pertemuan kali ini, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama indallah, yaitu yang muktabar, yang diakui di sisi Allah adalah hanya Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah ahlul kitab mereka berselisih di antara mereka kecuali setelah datang ilmu bagi mereka, baghyan bainahum, karena mereka zalim di antara mereka. Ada yang menafsirkan hasad, dengki. Jadi mereka bukan berselisih ketika dalam kebodohan, tapi sudah datang ilmu baru mereka berselisih. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur kepada Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Sungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Tapi di sini kata Tahir bin Asyur, ini adalah awal ayat Allah mulai mendebat langsung terhadap Nasara Najran. Karena kita sebutkan surat Al-Imran ini puluhan ayat di awal surat Al-Imran turun karena perdebatan Nabi dengan Nasrani apa? Najran.
yang datang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat-ayat Allah membantah mereka. Di antaranya Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi adalah apa? Islam. Tapi apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Islam di sini bisa diartikan dua. Bisa maksudnya Islam umum. Islam maksudnya Islam para nabi. Para nabi semuanya Islam. Dan Islam mereka adalah tauhid. Karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan dan juga diikuti oleh Tahir bin Ashur bahwasanya ada dua qiraah. Jadi ayat ini ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Dalam sebagian qiraah Al-Kisai, "Anna ad-dina 'indallahil Islam." Anna ad-dina 'indallahil Islam. Ini ada tambahan makna. Kalau inna ad-dina sungguhnya Islam, agama yang diridhai hanyalah Islam, sungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Itu kalau kita baca inna ad-dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhai hanyalah apa? Islam. Kalau kita baca annad-dina indallahil Islam, itu berarti dia sambung daripada sebelumnya, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Malaikat juga bersaksi, para ulama juga bersaksi. Wa annad-dina indallahil Islam. Mereka juga bersaksi bahwasanya agama yang diridhai cuma Islam. Maka di antara persaksian bukan cuma kalimat tauhid, di antara persaksian juga adalah agama yang diridhai cuma apa? Islam. Bisa dibedakan? Jadi kalau inna dina inda namanya isti'nafiyah, yaitu kalimat baru. Jadi ini kalimat baru atau pernyataan baru, tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Paham? Misalnya sesungguhnya Budi pergi ke pasar. Sesungguhnya ibunya sakit. Enggak ada hubungan. Tapi kalau ini dibaca annad dina, maka maknanya Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah bersaksi juga bahwasanya agama yang diridhai Allah cuma apa? Islam. Paham? Kenapa diperlu jelaskan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dengan panjang lebar. Ada tiga tafsiran, tapi intinya dua tafsiran yang terbaik. Maksudnya Allah bersaksi dua hal. Berarti dua hal ini sangat penting, perlu ditekankan. Pertama kalimat tauhid. Kalau kita baca annad-dina indallahil Islam. Annad-dina indallahil Islam. Terus berarti menunjukkan bahwasanya dua hal yang bersaksikan kalimat tauhid, dan bersaksi Allah juga dan malaikat dan para ulama bahwasanya agama yang diterima cuma apa? Islam. Tafsiran yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim juga, maksudnya anna-dina al-Islam ini adalah ala sabilil badal. Maksudnya anna-dina indallahil Islam itu badal dari la ilaha illa huwa. Badal itu maksudnya kata sifat yang menunjukkan sebelumnya, ya, menunjukkan sebelumnya. Maksudnya misalnya saya mengatakan, saya melihat sang hakim Muhammadan. Saya melihat sang hakim itu maksudnya Muhammad. Paham? Saya mengatakan hakim adalah maksudnya Muhammad. Ini contoh. Ya. Badal kul an kul, yaitu benar yang hakim itu maksudnya si Muhammadan. Ya, seperti itu. Badal ada beberapa macam. Jadi la ilaha illallah itulah maknanya inna dina indallahil Islam. Sehingga Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya namanya Islam itu adalah agama tauhid dari awal Nabi sampai akhir Nabi. Dari awal Nabi sampai akhir Nabi, seluruh Nabi itu menyerukan kepada tauhid. Karena Islam yang dimaksud adalah la ilaha illa huwa. Berserah diri kepada Allah, itu tidak berserah diri kepada selain Allah. Hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalil banyak bagaimana para nabi mereka juga beragama Islam. Disebut dengan Islam umum. Islam khusus maksudnya Islamnya kita sekarang, Islam Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya yang seperti sekarang. Contoh seperti Nabi Nuh berkata dalam surat Yunus 79, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Kata Nabi Nuh, jika kalian berpaling, maka aku tidak minta harta dari kalian, aku dakwah tidak cari harta dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Ganjaranku hanya Allah yang memberikan. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk termasuk orang-orang Islam, minal muslimin. Aku diperintahkan untuk muslim. Berarti agama Nabi Nuh apa? Islam. Baik. Berikutnya Ibrahim alaihissalam berkata, "Rabbana waj'alna muslimaina lak." Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan Ismail, muslimaini laka, dua orang muslim.
Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Jadikanlah keturunan kami umat Islam. Contoh lagi ini ayat. Ayat yang lain kata Allah wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Ibrahim berdoa agar dia dan Ismail jadi Islam dan agar keturunan juga Islam. Kemudian Nabi Ibrahim dan Yaqub mewasiatkan kepada anak-anak mereka dengan mengatakan innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah pilihkan agama ini bagi kalian. Kalau begitu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Berarti mereka Islam atau bukan? Islam. Demikian juga dalam ayat yang lain, Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya ketika hendak meninggal dunia. Nabi Yaqub ketika meninggal dunia berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq dan seterusnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam. Kata anak-anaknya, kami apa? Islam. Nabi Musa berkata, "In kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaknya bertawakal kepada Allah semata. In kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar Islam. Berarti Nabi Musa dan pengikutnya Islam. Istilah Yahudi belakangan ketika mereka menyimpang berbuat istilah Yahudi atau penisbatan kepada suku mereka. Agama mereka agama Islam. Paham? Istilah Yahudi itu belakangan. Agamanya apa? Agama bukan agama Yahudi. Agama Yahudi kan suku. Mana agama suku? Agamanya Islam. Tapi kenapa dikatakan Yahudi? Karena nisbah kepada penisbatan kepada suku, apalagi setelah mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Agamanya Islam. Nabi Isa, Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah." Ketika Nabi Isa merasakan ada kekufuran dari mereka, Rasul Isa berkata, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang penolongku kepada Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata murid-murid Nabi Isa, al-hawariyun, kami adalah penolong-penolong Allah. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Washhada bi anna muslimun, dan bersaksikanlah kami ini Islam. Kami ini apa? Islam. Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman Islam. Buktinya ketika Ratu Bilqis masuk Islam, dalam surat An-Naml ayat 44 dia berkata, "Rabbi inni dzalamtu nafsi." Ya Rabbku, sungguhnya aku telah berbuat zalim, berbuat syirik. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku Islam bersama Sulaiman kepada Allah penguasa alam semesta. Jadi semua nabi apa? Islam. Ini disebut dengan Islam umum. Islam umum maksudnya tauhid, faham? Karena ada qiraah tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa wal azizul hakim anna ad-dina indallahil Islam. Pakai anna. Jadi Islam ya tauhid. Ada yang mengatakan badal istimal. Taib. Demikian dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Nahnu ma'syaral anbiya abnaun li'allad. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para rasul ya seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Bapak kami satu, maksudnya kami itu semua bertauhid, menyuruh kepada tauhid. Adapun ibu kami berbeda-beda, maksudnya syariat kami berbeda-beda. Syariat kami berbeda, tapi semuanya menyuruh kepada tauhid. Kata Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah semata dan jauhilah apa? Taghut. Jadi Islamnya seluruh para nabi agamanya apa? Islam. Tapi Islamnya maksudnya bertauhid. Ini namanya Islam umum. Islam khusus maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang ada. Sebagian ahli tafsir membawakannya kepada Islam khusus. Inna dina indallahi Islam, maksudnya Islam ini yang karena Allah sedang membantah orang apa? Nasara. Atau Allah ingin mengatakan kalau kita berdasarkan tafsiran pertama bahwasanya kalian agama sudah membuat kesyirikan, adapun yang Allah terima adalah agama tauhid. Adapun Nasrani kalian sudah tidak bertauhid. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan keduanya. Dia mengatakan Allah tidak menerima kecuali Islam karena seluruh para nabi agamanya Islam, dan ditutup dengan nabi terakhir Islamnya yang memansuhkan sebelumnya syariat-syariat sebelumnya. Yang tidak bisa diterima agama setelah ada Nabi Muhammad kecuali Islamnya Nabi Muhammad. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Jadi ada Islam umum, ada Islam khusus. Saya ingin nyampaikan ini kenapa? Karena orang liberal mereka berdalil, kata mereka agama-agama Nabi dahulu juga Islam. Ya kalau kita ikut agama Nabi dulu enggak ada masalah katanya. Siapa yang beragama Yahudi dia Islam, siapa yang beragama Nasrani dia Islam. Bantahannya bagaimana? Dua. Kita bilang yang pertama, Islam mereka itu tauhid maksudnya, paham? Kami berserah diri. Islam itu kan namanya berserah diri. Berserah diri hanya kepada Allah, bukan berserah diri kepada Nabi Isa. Bukan berserah diri kepada syirik-syirik yang ada, tidak. Karena makna Islam maksudnya bertauhid. Yang kedua, sudah ada aturan bahwasanya benar Islam itu, tapi kalau sudah datang Islam yang terakhir yang harus diikuti, Islam khusus. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Dalam Sahih Muslim. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, dengar tentang aku, kemudian meninggal, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali masuk neraka Jahannam. Jadi setelah Nabi muncul semua harus gugur. Ketika Umar bin Khattab membaca lembaran Taurat, maka Nabi tegur, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu-ragu kau bingung wahai Umar. Ada yang mengatakan mutahayyirun, kau bingung wahai Umar, kenapa harus baca buku seperti itu? Cukup Al-Qur'an. Lau kana Musa hayyan ma wasi ala tibai. Kalau Musa masih hidup dia pasti jadi pengikutku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman bermakmum kepada Imam Mahdi yang salah satu umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna ad-dina indallah al-Islam, maksudnya Islam yang harus diikuti, Islamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang coba mencari agama lain masuk neraka Jahannam. Seandainya agama Nabi Musa, agama Nabi Isa pun masih murni tidak berubah pun tidak berlaku lagi. Buktinya seandainya Musa hidup dia pasti ikut aku, kata Nabi. Apalagi agama mereka sudah menyimpang, tidak seperti awal. Sehingga mereka tidak bisa menyebutkan sanad yang sahih dari Injil-Injil mereka, enggak mungkin. Dan mereka tidak bisa menyebutkan sanad yang sahih bersambung sampai Nabi Musa terhadap Taurat, mereka enggak ada. Kita Al-Quran nyambung. Hadis-hadis juga nyambung sanadnya. Taib. Ada pembahasan menarik yang dibahas oleh Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir terkait ayat ini. Dia menyebutkan inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Kemudian dia menyebutkan tidak salah 8 atau lebih keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Karena yang dijadikan agama banyak ketika itu. Yang dijadikan agama yaitu keyakinan yang dijalani oleh masyarakat banyak. Seperti di Persia, di Irak ada namanya Zoroaster atau disebut apa? Majusi. Dan di Cina ada namanya Konfusius apa Konghucu ya. Konghucu. Ada Lao Tse dan yang lainnya ya. Di Mesir ada waktu itu agama Heksos. Maka li'akhudha akhahu fi dinil malik yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Fi dinil malik, agama sang raja. Itu keyakinan aturan dianut oleh sang raja, itu Raja Heksos. Belum lagi agamanya Fir'aun sendiri, suku Kipti. Berbagai macam keyakinan. Agamanya Yahudi dengan penuh perubahan. Ya, wasiat untuk mengikuti Nabi terakhir dihilangkan. Agama Nasara dengan kitab sucinya yang juga mengalami ketidaksempurnaan dan penyimpangan sehingga wasiat untuk mengikuti Nabi terakhir pun dihilangkan. Maka muncul agama terakhir, agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Maka di situ Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir dia menyebutkan tentang beberapa keistimewaan dari agama Islam. Saya singgung sedikit karena ini menunjukkan mahasinil Islam, tentang indahnya Islam. Pertama, di antara mazahir atau perkara-perkara yang sangat nampak dalam Islam, ya. Dan Islam ini agama internasional seluruh umat manusia. Yang pertama, agama Islam adalah memperhatikan tentang perbaikan akidah.
yang menjadikan pikiran benar-benar yakin dan tidak ragu-ragu, tidak ada khurafat, tidak ada keraguan, tidak ada perkiraan, ya. Sehingga tidak ada agama yang sangat jelas berbicara tentang akidah seperti agama Islam. Seperti agama Islam. Ya. Ini yang pertama. Ketika berbicara tentang sifat Tuhan, lengkap. Nama Asmaul Husna saja banyak. Setiap nama mengandung apa? Sifat. Dalam Al-Quran sebut Allah itu begini, 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 begini. Lengkap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah lengkap. Sehingga kita tidak punya gambaran yang lengkap tentang siapa yang kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah jelas, tidak ada khurafat, tidak ragu-ragu, tidak ada perkiraan. Coba kalau antum baca misalnya akidahnya falasifah, sudah bingung, mereka hanya mengandalkan akal, berbicara tentang Tuhan, akhirnya Plato ribut dengan tidak disepakati oleh muridnya Aristoteles kemudian dikritiki oleh Plotinus, ribut di antara mereka tentang Tuhan, berbagai macam pendapat karena semuanya mengira-ngira, menganalogikan dengan makhluk. Jadi susah. Kita bicara Trinitas juga demikian, pendapat Trinitas banyak sekali pendapat. Sampai kata Ibnu Taimiyah kalau ada 10 orang bertemu bicara tentang Trinitas akan muncul 11 pendapat. Saking semua masing-masing punya teori. Sampai di antara mereka bantah-bantahan, oh itu bukan begitu, ini bukan begini, karena sulit menjelaskan Trinitas. Kemudian dia menyatakan juga bahwasanya agama Islam dibangun di atas khudu' li wahidin azim, tunduk kepada Tuhan yang esa satu. Semua ibadah harus ikhlas karena Allah, semua kegiatan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang berhak disembah. Bukan kepada beberapa zat, beberapa oknum, cuma satu oknum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu zat. Ini keistimewaan agama Islam. Beda dengan Nasara, ada ini, ada itu, ada ini, dan agama-agama yang lain. Kemudian di antara beliau mengatakan di antaranya keistimewaan Islam menegakkan hujjah. Hujjah dalam Al-Quran sangat lengkap. Kemudian mujadalatil mukhatabin, kemudian debat. Kalau kita bicara Al-Quran, Allah debat tentang pemahaman kesyirikan. Allah bantah, Allah bikin perumpamaan, Allah subhanallah. Al-Quran kitab hujjah, argumentasi. Dengan hujjah akliyah, dengan banyak hujjah. Allah bicara tentang ilman kepada hari akhirat, Allah sebutkan beberapa hujjah. Allah bantah orang yang menyembah nabi-nabi, Allah sebutkan hujjah-hujjah. Allah bantah menyembah malaikat, Allah bantah dengan hujjah-hujjah. Jadi Al-Quran di sini juga penegakan hujjah dan mendebat orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Ini tidak ada dalam buku-buku agama lain. Tidak ada. Ini cuma apa? Islam. Jadi menegakkan hujjah untuk memberantas kesyirikan. Kemudian juga di antara keistimewaan agama ini, diutus untuk seluruh umat manusia. Ini tidak kita dapati nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya tidak ada yang mengakui kita saya untuk seluruh umat manusia, enggak ada. Nabi Musa ya Bani Israel, Nabi Isa ya Bani Israel. Nuh, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Semuanya. Wahud idh qala liqaumihi, tatkala berkata kepada kaumnya. Wa Lutan idh qala liqaumihi, Lut ketika berkata kepada kaumnya. Dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan seorang nabi pun saya ini diutus sampai hari kiamat, enggak ada. Yang berani begitu, yang ngomong begitu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan bahwasanya agamanya adalah internasional. Sejak awal Nabi sudah menunjukkan hal tersebut. Maka yang masuk Islam ada Bilal Habasyi. Ada Salman Al-Farisi, sudah dari berbagai macam. Nabi kirim surat ke Heraklius, ke Romawi, ke Persia. Menunjukkan Nabi memang agama internasional. Nabi Musa berkutat pada Bani Israel. Fir'aun, karena memang Fir'aun lagi mengekang Bani Israel. Ada keperluan. Makanya Nabi Musa tidak pernah diutus kepada kaumnya Khadir. Makanya Nabi Khadir kan sezaman dengan Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa cari Khadir, jalan-jalan ketemu, ya mungkin enggak sampai 1000 kilo. Artinya, tapi suku lain ketemu Nabi Khadir, Nabi Musa berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi Khadir kaget. Nabi ardi salam. Kok ada orang ngucapin salam di kampung saya? Di kampung saya enggak ada yang ngucapin apa? Salam. Siapa engkau ngucapin Assalamualaikum? Nabi Khadir enggak tahu ilmu gaib. Kata Musa, saya Musa.
Kata Khadir, "Anta Musa Bani Israel, engkau Musa Bani Israel." Bukan Musa Cipete, bukan. Bukan Musa Cipinang. Khadir baru tahu. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir. Setelah itu dapat ilmu, dia balik lagi ke Bani Israel, tidak kemana-mana. Ya. Tidak mengirim sahabat-sahabatnya untuk dakwah kemana-mana. Nabi enggak, Nabi kirim ke sana, kirim ke sana, kirim ke sana. Karena memang Nabi sejak awal, Nabi terakhir. Untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang begitu. Taib. Kemudian di antaranya beliau menyebutkan juga bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW continue sampai hari kiamat kelak. Jadi dia dua sisi keumuman untuk seluruh umat manusia dan keumuman sampai akhir zaman dan berlaku pada setiap tempat dan setiap waktu. Nabi terdahulu enggak. Wa kana al-anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya. Jadi hanya kepada kaumnya, kemudian risalahnya habis kalau mereka meninggal dunia. Atau ada nabi yang lain yang kemudian memansuhkan. Kalau nabi enggak, sampai alad dawam, continue sampai hari kiamat kelak. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satupun yang kami luputkan, semua hukum pasti ada. Asy-Syatibi menjelaskan, maksudnya semua hukum pasti dalam Islam, itu Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an kaedah-kaedah yang ditopang oleh hadis-hadis Nabi dan kaedah-kaedah. Sehingga apapun permasalahan kontemporer yang ada, pasti sudah ada yang semisalnya pada zaman dahulu. Sehingga muncullah para ulama bikin kaedah-kaedah. Memang namanya bayi tabung tidak ada di zaman Nabi, paham? Bayi tabung masalahnya tidak di zaman Nabi. Masalah misalnya vaksin enggak ada zaman Nabi. Banyak hal tidak di zaman Nabi. Belum jual-jual beli yang model baru. Tetapi dengan kaedah yang telah para ulama ambil dari hukum-hukum fikih, mereka bisa menentukan hukumnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam sempurna. Oleh karenanya Ibnu Asyur juga mengatakan, nabi-nabi sebelumnya Allah tidak menyatakan agama mereka sempurna, enggak. Belum sempurna agama mereka sudah meninggal nabinya, nabinya. Beda dengan Nabi Muhammad, Allah menyatakan dengan tegas, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada ini kesempurnaan agama kalian. Kenapa tidak harus sempurna? Karena akan nabi setelahnya. Nabi penghujung itu harus sempurna. Makanya kalau kita membaca Nabi Musa Taurat, hukum-hukum tentang kenegaraan mana ada? Enggak ada. Karena Nabi Musa tidak pernah bikin negara. Enggak ada. Ya enggak? Membahas tentang hukum poligami mana? Nabi Musa keluarga enggak ada karena tidak diceritakan bagaimana Nabi Musa dengan istri-istrinya, dengan anaknya tidak ada ceritanya. Apalagi Nabi Isa dikejar-kejar kemudian diangkat oleh Allah. Gimana bicara hukum negara dalam syariat Nasara? Enggak ada. Islam Allah desain Nabi SAW dari sejak jadi Nabi saya meninggal, berbagai macam peristiwa terjadi. Entah Nabi yang mengalami, entah sahabat yang mengalami, kemudian sehingga setelah dikumpulkan ternyata lengkap untuk seluruh zaman, seluruh kaum. Paham? Sehingga Islam itu agamanya sempurna, secara syariat sempurna, tidak didapatkan pada agama-agama yang lain. Sampai adab buang hajat pun ada ini lengkap semua. Di antaranya Allah kasih kaedah-kaedah yang dipersingkat oleh para ulama untuk bisa menghukum masalah-masalah kontemporer. Kemudian juga Islam disebutkan oleh Tahir bin Asyur adalah agama rahmat yang memang Allah siapkan untuk seluruh umat manusia. Beda dengan sebagian nabi seperti Nabi Musa, ada yang berat. Yang berat hukum-hukumnya seperti siapa yang bertobat bunuh diri, relevan dengan model manusia di zaman itu. Tapi tidak mungkin diterapkan untuk manusia-manusia setelah mereka. Islam tidak. Islam datang langsung dengan agama rahmat yang bisa dipraktekkan sampai hari kiamat. Ini beda Islam. Kita dapati hukum-hukum dalam Taurat berat-berat. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, berat. Itu tidak berat sebenarnya, tapi cocok relevan dengan manusia di zaman apa? Tersebut Yahudi bandel, cocok digituin. Tapi Islam, Rasulullah tidak hanya melihat para sahabat. Kalau para sahabat saja kenceng-kenceng kuat. Tapi ini syariat bukan untuk sahabat saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya seluruh manusia bisa ngerjain, enggak ada masalah. Seluruh umat manusia bisa ngerjain Islam. Dimanapun mereka berada, kalau mereka kerjakan tidak berat, bisa dikerjakan.
Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan, Allah tidak ingin kesulitan. Kata Nabi, bu'itsu bil hanifiyyah samhah. Aku diutus dengan agama yang mudah. Samhah itu mudah. Wa la yushadda hadzal din ahadun illa ghalabah. Tidak seorang pun yang kenceng-kenceng dalam agama ini kecuali akan jatuh, terdominasi, akan tumbang. Di antara keistimewaan syariat Islam disebut juga ini bercampurnya antara syariat dengan kekuasaan. Nabi contohkan, Nabi adalah seorang penguasa. Sehingga agama ini bukan seperti pemahaman orang sekuler, agamanya untuk di masjid. Islam berbicara bahkan hukum-hukum politik juga berbicara, hukum peperangan juga berbicara, hukum berkoalisi dengan lawan juga berbicara, hukum perdamaian dengan lawan pun ada. Jadi hukum kenegaraan. Makanya ada hukum hudud. Ini untuk mengatur manusia dalam suatu negara. Sehingga Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Politik Islami tentu maksudnya. Dan seterusnya, ini diantara faedah yang indah yang ditulis oleh Tahrir bin Ashraf dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Masih ada waktu? Habis ya? Sebentar, kita lanjutkan biar selesai. Allah katakan, "Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah orang-orang ahlul kitab berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Kalau orang berselisih tanpa ilmu wajar, sama-sama bahlul, ini ikhtilaful juhala, perselisihan orang-orang bodoh. Nah, tapi kalau ada ilmu sudah datang, mereka berselisih, gontok-gontokan, saling menjatuhkan, ini pasti ada masalah. Kalau murni ilmu harusnya tidak, tapi pasti ada sesuatu, makanya dikatakan baghyan bainahum. Al-baghyu di sini secara bahasa diartikan kezaliman, tapi Ibnu Katsir menafsirkan tahasud, saling hasad di antara mereka. Jadi mereka saling hasad, akhirnya mereka berselisih. Mungkin dalilnya sama, tapi karena hasad akhirnya dipelintir-pelintir. Akhirnya terjadi apa? Keributan. Maka ini isyarat janganlah kita berselisih seperti mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berselisih, maksudnya orang ahlul kitab. Mereka berselisih sampai berkelompok-kelompok setelah datang ilmu bagi mereka. Kemudian isyarat yang kedua, kalau kita berselisih sama orang, berselisih khilaf, jangan sampai baghyu. Ini penting. Kenapa? Gini, misalnya saya berselisih sama orang, dia bilang saya dalilnya lemah, menurut saya lemah. Oh, dia terjerumus dalam bid'ah. Saya bantah, enggak ada masalah. Tapi jangan bilang dia tuh begini, dia tuh sama istrinya begini, dia durhaka sama orang tuanya, dia tukang minum khamar. Ini pembahasan lain. Enggak boleh kau ungkap semua aib-aibnya. Kau hanya bahas khusus pada yang kau perselisihkan, enggak ada masalah. Itu namanya kau telah berbuat zalim. Hati-hati kalau kita sama ribut sama teman, ibu-ibu, terus wah itu begini, sudah selesai semua. Dikupas habis, dikuliti, itu enggak boleh. Itu namanya baghyu. Berselisih kalau dia salah, poin itu aja yang kita bahas. Jangan kita melebar kemana-mana, akhirnya kita berbuat zalim daripada yang seharusnya. Ini disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah juga di akhir kitab Al-Wasithiyah tentang akhlak di antara Ahlus Sunnah. Artinya jangan sampai kita berselisih kemudian kita melebihi yang seharusnya. Harusnya orang ini cukup disentil, kita malah pakai cambuk, kacau. Enggak boleh, itu berlebihan. Itu kita baghyu. Asalnya kita yang di atas kebenaran, tapi karena kita berbuat baghyu, berlebihan, kita yang berbuat zalim akhirnya. Hati-hati. Kemudian kata Allah, "May yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Siapa yang kufur kepada ayat Allah, maka Allah hisabnya cepat. Kenapa Allah hisabnya cepat? Karena Allah bukan ngitung-ngitung lagi. Ketika Allah hisab itu sekedar untuk menunjukkan kepada makhluk. Allah datanya semua sudah ada. Beda kalau manusia kumpulin data, evaluasi, hitung-hitung, itu lama. Allah kan sudah tahu semua, sudah tahu hukum ini orang ini gimana. Allah ketika hisab cuma untuk menunjukkan kepada orang. Makanya Allah sari'ul hisab, cepat. Karena data sudah ada, tinggal mengungkapkan. Beda kalau manusia hitung-hitung dulu, kumpulin, makanya lambat. Yang kedua, kenapa sari'ul hisab? Karena Allah bisa menghisab banyak orang dalam satu waktu. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada banyak orang satu waktu bisa. Allah mematikan banyak orang dalam satu waktu juga bisa. Allah menghisab banyak orang dalam satu waktu juga bisa. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.